Oke, kembali lagi di Sok Jadi Pandit. Gue mau bahas dua pertandingan yang sangat luar biasa tadi malam. Sangat emosional, sangat dramatis. Kita langsung aja mulai dari uh, Bayern Munchen berhadapan dengan Villarreal. Semua orang mengunggulkan Bayern Munchen, exactly. Gue juga mengunggulkan Bayern Munchen kemarin, tapi yang perlu diingat bahwa gue kemarin juga bilang bahwa mungkin Bayern Munchen akan menang, tapi mungkin dengan mungkin selisih 2 gol, tipis-tipis lah istilahnya, tidak seperti pada saat mereka mengalahkan Salzburg 7-1. Dan di pertandingan ini bahkan akhirnya Villarreal mampu menahan imbang Bayern Munchen di kandang Bayern Munchen di Allianz Arena, dan akhirnya menyingkirkan Bayern Munchen dari Liga Champions. Jadi ini sebuah kejutan yang tentu saja menandakan dan menunjukkan bahwa Liga Champions is not an easy turnamen, tidak mudah dimenangkan. Bahkan tim yang berada di atas kertas itu sangat unggul dengan lawannya belum tentu berhasil lolos, dan ini dibuktikan oleh Villarreal bahwa mereka membuktikan bahwa mereka bisa mengalahkan Bayern Munchen. Di samping beberapa tim justru dibantai oleh Bayern Munchen walaupun kelasnya di atas Villarreal. Nah, ini yang penting. Kalau kita lihat dari starting lineup nggak ada masalah. Seperti leg pertama praktis pemain-pemain inti ya yang dimainkan oleh Bayern Munchen, ada Musiala, Muller, terus ada Coman, ada Leroy Sané, bahkan udah ada Goretzka. Bahkan Goretzka ini udah balik ya. Jadi main dengan 3-2-4-1. Nah, ini strategi Nagelsmann ya. Kalau kita lihat memang Nagelsmann itu di musim ini menerapkan beberapa strategi, dan ini salah satunya. Kalau mereka ingin bermain sangat ofensif, inilah yang dilakukan dengan strategi 3-2-4-1. Dia lakukan pada pertandingan kali ini. Apa yang terjadi di babak pertama, tidak banyak peluang juga dari Bayern Munchen. Justru di babak pertama bisa dibilang ya karena Villarreal juga istilahnya parkir bus. Mereka ketika menguasai bola dia mencoba delay, ya kebiasaan Villarreal mengulur waktu, dia passing dari kaki-kaki yang membuat Bayern Munchen juga sulit untuk mendapatkan bola kembali. Itu membuat babak pertama istilahnya sulit juga Bayern untuk mengembangkan permainan. Sulit juga untuk meng-create peluang. Masuk babak kedua, Bayern lebih ngegas, jauh lebih banyak mendapatkan peluang, tapi menjadi permasalahan adalah mandul. Yang menjadi permasalahan adalah sulit untuk mencetak gol. Bahkan kalau kita lihat Bayern itu mencetak 23 shot dengan 12 on target, hanya 4 yang on target. Dan kalau kita lihat 4 on targetnya itu ya juga praktis ke arah kiper ya. Kalau sundulan itu masih ada ke arah kiper. Dan dapat gol, akhirnya dapat gol cepat, buah dari memang mereka lebih bermain ngegas, lebih mengurung Villarreal istilahnya, lebih bermain lebih bermain all out. Dapat gol di menit 52, what a finishing by Lewandowski. Abis itu mereka tetap ngegempur Villarreal ya parkir bus, mereka tidak punya banyak pilihan selain mengandalkan parkir bus dan mengandalkan counter attack cepat dengan pemain-pemain di depan yang punya speed, yaitu ada Lo Celso, Moreno, dan Juma. Bahkan pemain yang baru dimasukkan itu Samuel Chukwueze di menit 84. Dan akhirnya justru mereka mampu mencetak gol di menit 88 lewat skema counter attack, dan aktornya adalah pemain yang baru diganti 4 menit sebelumnya, itu adalah seorang Samuel Chukwueze. Ini membuktikan apa? Bahwa kembali lagi Bayern Munchen walaupun dengan superior, bahkan banyak sekali yang memprediksi, banyak sekali yang rela mempertaruhkan mungkin harta bendanya, semua asetnya untuk mempertaruhkan Bayern Munchen akan lolos. Tetapi buktinya Villarreal dengan fighting spirit yang luar biasa, mereka punya tekad, mereka punya keinginan yang luar biasa, mereka bermain sangat disiplin di lini belakang. Itu yang membuat mereka sulit untuk dibobol oleh Bayern Munchen, dan sangat luar biasa. Ini sebuah prestasi dari Unai Emery bahwa mereka peringkat 7 kalau masalah di La Liga, but mereka bisa lolos semifinal Liga Champions. Ini sangat prestasi yang luar biasa setelah menyingkirkan Juventus dan juga Bayern Munchen. Ini bukan lawan yang mudah. Bagi mereka. Mereka harus bermain 4 leg total. Jadi kalau dibilang beruntung, gue mungkin bisa bilang mungkin ada keberuntungan, karena pertandingan seperti ini dibutuhkan keberuntungan. Tapi fighting spirit yang mereka tunjukkan dan performa yang mereka tunjukkan itu membuktikan bahwa Villarreal bisa bersaing. Kita ingat musim lalu dia menjadi juara Europa League setelah mengalahkan Manchester United. Nah, ini mereka juga menunjukkan kali ini di Champions League. Memang kita tahu mereka akan ketemu antara Liverpool maupun Benfica, dan kalau mungkin ketemu Liverpool mereka mungkin saja tidak akan lolos ke final. Tapi apa yang sudah mereka raih
Ini menurut gue sudah sangat luar biasa dan kita perlu apresiasi kepada Unai Emery. Nah, kita lanjut ke pertandingan selanjutnya, pertandingan salah satunya yang menurut gue sebagai fans Madrid, ini gue pakai kaos Madrid ya, cuman memang ininya udah apa hilang ya logonya, yang sangat menguras emosi, yang sangat apa ya istilahnya membuat fans Madrid pun deg-degan ya, walaupun sudah unggul 3-1 di kandang Stamford Bridge, di kandang Chelsea. Kita sebagai fans Madrid pun juga melihat pertandingan kemarin sangat menegangkan. Ini gue akan bahas kenapa kita tegang ya, kenapa kita sangat deg-degan lah istilahnya. Madrid turun dengan formasi ya biasa, seperti leg pertama, cuma absennya Militao di belakang karena suspend Nacho yang bermain. Oke. Benar-benar Valverde seperti yang dibilang gue di preview. Bagaimana Valverde main di kanan. Nggak ada masalah. Ancelotti ini sepertinya ingin memainkan strategi yang sama di leg pertama, di mana mereka mampu mengobok-ngobok Chelsea di babak pertama. Tapi Chelsea tidak bodoh. Tuchel tentu saja belajar dari kesalahan. Apa yang dilakukan, main 4 back. Bukan dengan 2 gelandang jangkar, tapi dengan 3 gelandang yang bisa mengcover, yaitu Kovacic, Kante, dan Loftus-Cheek. Loftus-Cheek ya menurut gue kenapa juga dimainkan, padahal ada Saul, ada Jorginho, ya keputusan Tuchel lah, gue nggak tahu lah. Di depan ada Mason Mount ya, bermain dengan 4-4-2 menurut gue, bukan 4-3-3. Mason Mount itu di belakang Havertz dengan si Werner. Havertz ini lebih sebagai striker yang free roll lah istilahnya. Dia bisa bergerak ke kiri kanan, masuk ke center dan sebagainya. Mason Mount ini lebih free roll lagi istilahnya, dia menjadi gelandang penghubung, gelandang attacking midfield, second striker. Nah, Madrid dari awal ya praktis di babak pertama gue juga bisa bilang Chelsea ada Madrid ini bermain seimbang, dan kita lihat bisa lihat dari ball position juga 51% kalau nggak salah, Chelsea unggul 1% doang. Dan ini membuktikan bahwa di babak pertama sebenarnya Chelsea belum terlalu ngegas ya. Bedanya dengan leg pertama sebenarnya hanya di Madridnya. Madrid tidak mampu melakukan counter attack seperti di leg pertama, dan itu memang menurut gue tidak heran karena Tuchel pasti sudah belajar, sudah mengantisipasi dengan memainkan Reece James lebih defensif, tidak terlalu banyak membantu serangan, sehingga ketika diserang balik ada 3 gelandang yang siap mengcover dengan 4 back. Jadi cukup banyak lah pemain yang bisa mengcounter serangan balik cepat Real Madrid yang berasal dari Vinicius, entah dari Benzema, itu nyaris nggak kelihatan di babak pertama. Mereka dapat 1 gol, dapat 1 gol. Praktis hanya itu peluangnya, dan Madrid juga ya nggak dapat peluang sama sekali bahkan. Dan gue nggak heran, Ancelotti ya, lu unggul 1-0 aja lu bisa bertahan full, apalagi lu unggul 3-1 ya. Dia buktikan di pertandingan kali ini bertahan full, tidak ada serangan sama sekali. Masuk babak kedua, Chelsea ternyata lebih ngegas lagi. Lebih ngegas. Tuchel tampaknya benar-benar sudah ingin bahwa kita harus menang, kita harus memanfaatkan 45 menit terakhir, all out attack. Benar-benar diobok-obok Madrid. Benar-benar banyak sekali peluang yang didapatkan oleh Chelsea. Menit 50-an gol lagi dari Rudiger lewat heading corner yang ya orang bilang itu corner, padahal dia nge-shoot ya. Siapa itu gua nggak tahu, itu nggak kena kakinya Modric, but ya gua nggak tahu lah. Kadang kita dirugikan, dan itu dibalaskan di menit 62 ya. Di menit 62 Marcos Alonso mencetak gol tapi dianulir VAR karena dianggap handball. Mungkin orang bilang ya ini Vardrit dibantu wasit lah, padahal yang seperti gue bilang tadi, cornernya Rudiger itu harusnya nggak corner karena nggak kena siapa-siapa, tapi nggak dicek VAR sama sekali. Tapi ya namanya juga sepak bola menurut gue, lu kadang dirugikan, lu kadang diuntungkan dari satu keputusan dan keputusan lainnya. Dan ini contoh yang sangat bagus, di mana menit 51 Madrid dirugikan, menit 62 justru Chelsea yang dirugikan karena wasit menganulir gol dari Marcos Alonso. Apakah itu handball? Kena tangan iya, tapi untuk dibilang handball itu 50-50 menurut gua. Tergantung wasitnya melihat seperti apa. Kalau dia melihat bahwa tangannya, kalau lu lihat setelah dia ngecek VAR itu ya, ketika dia ngecek VAR, dia memberikan gestur bahwa posturnya Marcos Alonso ini adalah untuk
tangannya itu aktif, posturnya. Jadi dia mengistilahkan posturnya itu aktif, dan kalau kita lihat memang ya nggak sengaja juga Alonso, tapi wasit menganggapnya itu sebagai handball, walaupun sempat ada deflect dulu dari kakinya, but kembali lagi persepsi wasit sudah dicek VAR, jadi nggak ada alasan. Ya menurut gue 50-50, mau dikasih juga oke, mau nggak dikasih juga oke, karena memang menurut gue layak kebobolan juga, karena Madrid bener-bener nggak nyerang sama sekali. Ya ini salah siapa? Salah Ancelotti. Terbukti masuk menit Toni Kroos digantiin 73 nggak berubah banyak, tetap mainnya bertahan habis, padahal udah unggul, bukan unggul, padahal udah kalah 2-0, agregat sudah sama, tetap main bertahan di kandang sendiri. Gue nggak tahu Ancelotti ini otaknya tuh masih berfungsi dengan baik apa enggak. Akhirnya kebobolan. Gue udah punya feeling kalau main kayak gini terus bakal dibobol-bobol terus, dan bener Timo Werner 0-3. Barulah di situ Ancelotti ganti Marcelo masuk, Rodrigo masuk, gantiin Casemiro, main 4-3-3 dengan 2 winger seperti biasa. Disitulah mulai jalan. Ditandai dengan headingnya Benzema yang masih kena tiang. Oke. Disitulah mulai Madrid mencoba memberikan tekanan, dan 2 menit setelah Rodrigo masuk, dapatlah umpan yang luar biasa menurut gue dari kelasnya Luka Modric, diselesaikan dengan luar biasa oleh Rodrigo 3-1, nggak ada masalah. Skor menjadi agregat, menjadi imbang lagi. Sampai menit terakhir ya praktis nggak terlalu banyak juga peluang dari kedua tim, ya saling bergantian lah. Dan masuk extra time nyaris Chelsea ini udah kehabisan bensin. Itulah dimanfaatkan oleh Vinicius dengan speed Camavinga, kredit yang luar biasa menurutku, merebut bola dari Kante dan juga Loftus-Cheek. Dia rebut bola, dia passing, true pass kepada Vinicius Benzema ini gue bilang 95 menit nggak kelihatan. Sekalinya kelihatan menit 96 nyetak gol, nyetak assist. Gue nggak tahu lagi. Jadi ya inilah Real Madrid dengan pemain-pemain yang berkualitas, tidak butuh banyak peluang. Baru habis itu Tuchel ini kan sebelumnya nggak ganti pemain sama sekali. Mungkin dia merasa ya kita udah aman 3-0, ya kita juga bisa bermain dengan seperti ini terus. Ternyata Madrid mampu comeback, dan disitulah panik substitution. Zia dimasukin menggantikan Kante, Jorginho masuk ke Kovacic, Loftus-Cheek digantikan Saul Niguez. Praktis Chelsea melakukan sebuah pergantian yang menurut gue panik lah istilahnya. Dia ke comeback, istilahnya udah comebackin Real Madrid, dia malah ke comeback lagi. Jadi dia merasa panik, dia masukin lah semua pemain. Sebelum itu dia merasa ya kita sudah aman. Sama dengan Ancelotti, nggak beda jauh. Baru disitulah Chelsea dapat beberapa peluang juga, tapi Courtois masih bisa menyelamatkan, dan patut diberi apresiasi juga menurut gue terhadap Carvajal. Dari menit 88 Nacho keluar, Carvajal ini main center back. dan justru gue bilang, ketika Carvajal main center back lebih aman daripada Nacho. Nacho ini, ini main di Aston Villa nya cadangan menurut gue. Dan ini yang membuktikan bahwa kembali lagi Real Madrid punya mental yang luar biasa di Champions League. Mereka tidak butuh lebih unggul secara permainan dari lawan, tapi mereka mampu memastikan bahwa mereka terus lolos. Nah ini yang penting, mental seperti ini yang dibutuhkan tim di Liga Champions. Bukan penampilan yang selalu bagus, enggak, tapi butuh mentality, butuh efektivitas. Dan itu ditunjukkan Real Madrid pada saat melawan PSG, pada saat melawan Chelsea. Memang nanti mereka akan ketemu antara ATM maupun City, itu akan menjadi laga yang sangat berat lagi. Dan di final mereka akan kemungkinan melawan Liverpool, sangat berat lagi. Mungkin orang bilang ya Madrid selesai lah di semifinal juga selesai, tapi kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Inilah Real Madrid, tidak bisa diprediksi juga kalau mereka bermain di Liga Champions, karena ini kompetisi yang mereka sudah 13 kali dapat gelar Liga Champions. Tidak mudah juga untuk menyingkirkan Real Madrid. Mungkin di beberapa tahun terakhir mereka tidak perform, iya, tapi jangan lupa juga mereka pernah 3 kali hat-trick UCL berturut-turut, dan itu tidak ada tim yang mampu melakukan itu lagi. Oke, segitu dulu pembahasan dari gue. Jadi untuk fans Chelsea, kalian mungkin terkena PHP selama 80 menit. Ya, 80 menit kena PHP. Ya, inilah namanya sepak bola ya. Kembali lagi kita belajar soal efektivitas, soal fokus, yaitu penting sekali, karena ketika kehilangan fokus menghadapi tim yang berkualitas, disitulah Anda akan dihukum. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan juga share, komen juga kalian kalau misalkan punya pendapat yang berbeda, karena pendapat gue ini sudah paling berbeda. Oke, gitu dulu, salam sepak bola.